Baiklah, selamat sore. Perkenalkan nama saya Richel Rehana dengan NIM C0D0210018. Di sini saya akan menjelaskan jenis, sifat, dan mekanisme pemotongan pajak. Yang pertama adalah pengertian dari pajak. Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang atau yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik atau kontraprestasi yang langsung dan dapat ditujukan digunakan untuk membayar pengeluaran umum menurut Profesor Dr. Rohmat Soumitro. State your point-nya yaitu pajak dipungut berdasarkan undang-undang, tidak adanya kontraprestasi individu oleh pemerintah, pajak dipungut oleh negara dan bersifat memaksa, dan diperuntukkan bagi pengeluaran pemerintah. Jenis, sifat, dan mekanismenya. Apa itu pajak? Pajak penghasilan yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya. Bagaimana subjek pajak itu? Subjek pajak dapat dikenakan apabila menerima atau memperoleh penghasilan baik itu badan ataupun orang pribadi selaku wajib pajak. Jenis pajak. Jenis pajak yang berlaku di Indonesia yaitu pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan barang mewah (PPNBM atau Bea Matrai BM), pajak bumi dan bangunan, serta pajak daerah. Jenis-jenis pajak berdasarkan cara pemungutannya terdiri dari pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang bebannya ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan dialihkan kepada orang lain. Sedangkan pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain karena jenis pajak ini tidak memiliki ketetapan surat pajak. Pajak langsung itu biasanya termasuk sebagai pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, pajak kendaraan bermotor, dan pajak tidak langsung itu termasuk penanggung jawab pajaknya yaitu orang yang secara formal yuridis diharuskan melunasi pajak bila padanya terdapat faktor atau kejadian yang menimbulkan sebab dikenakan pajak atau penanggung pajak yang orang di dalamnya kenyataannya memikul beban pajak. Pajak berdasarkan sifatnya yakni pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal pada subjektif, sedangkan pajak objektif berpangkal pada objeknya. Pajak pusat dan pajak daerah merupakan jenis pajak yang pengelompokannya berdasar pada lembaga pemungutannya. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat, dalam hal sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Sedangkan pajak daerah merupakan pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota. Jenis dari pajak pusat yaitu pajak pertambahan nilai, pajak penghasilan atau PPh, pajak pertambahan nilai barang mewah, pajak bumi dan bangunan atau pertambangan, serta perkebunan, bea materai, dan pajak daerah. Untuk pajak di kabupaten kota itu ada pajak parkir, pajak air tanah,
pajak sarang burung walet atau pajak hotel, serta pajak restoran dan masih banyak lagi yang lainnya. Sifatnya, sifat-sifat pajak antara lain dapat dipaksakan, diperuntukkan bagi semua orang, dipungut pemerintah, pembayaran pajak tidak langsung, mendapatkan balas jasa langsung, dan ditujukan untuk kepentingan umum. Mekanisme pemotongan pajak. Mekanisme itu adalah suatu rangkaian kerja sebuah alat untuk menyelesaikan sebuah masalah yang berhubungan dengan proses kerja untuk mengurangi kegagalan sehingga menghasilkan yang maksimal. Nah, dalam pelaksanaannya, hak dan kewajiban perpajakan Anda perlu mengetahui siapa saja pemotong, siapa yang dipotong, apa saja hak dan kewajiban pihak pemotong dan yang dipotong, bagaimana mekanisme pemotongan, serta cara pelaporan pajak penghasilan menurut pasal 21 dan 26 dan bagaimana pajak tersebut bekerja, dan pajak pemotongan penghasilan menurut pasal 21 dan 26 terdiri dari pemberi kerja, bendahara dan pemegang kas pemerintah, dana pensiun orang pribadi, atau honorium penyelenggara kegiatan. Nah, untuk hal pemberi kerja pemotongan pajak penghasilan pasal 21 dan 26 yang harus dilakukan yaitu melakukan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 sesuai dengan ketentuan tarif pajak yang berlaku. Membuat bukti potongan pajak penghasilan pasal 21 melalui aplikasi e-SPT PPh pasal 21, melakukan penyetoran pajak penghasilan yang telah dipotong tersebut menggunakan kode billing, serta menyampaikan laporan SPT masa PPh 21 secara daring melalui saluran e-filing Direktorat Jenderal Pajak di laman pajak.go.id. Jika orang pribadi penerima penghasilan dari pemberi kerja yang bertindak sebagai pemotong pajak penghasilan pasal 21 dan 26 perlu melakukan hal-hal sebagai berikut, yang dimana meminta dan mendapatkan bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atau 1721A1 dan 1721A2 atas penghasilan yang diterima dan dipotong pajak penghasilan pasal 21 secara berkala. Serta apabila berstatus sebagai penerima honorium bukan pegawai dan peserta kegiatan yang penghasilannya dipotong PPh pasal 21 oleh pemberi penghasilan maka berhak menerima bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21. Dan apabila menerima penghasilan dan pemberi kerja, namun pajak penghasilan pasal 21-nya tidak dipotong, maka penghasilan tersebut wajib diperhitungkan dan dilaporkan melalui SPT tahunan PPh orang pribadi serta membayar kekurangan pajak menggunakan kode billing. Setelah itu, adanya dasar hukum pajak penghasilan yang di mana peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang pajak penghasilan yang berlaku sejak 1 Januari 1984 adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983. Sebelum tahun 1983, pengenaan pajak yang berhubungan dengan penghasilan diistilahkan dengan nama pajak perseroan atau ORD PPS 1925 dan pajak kekayaan, pajak pendapatan, serta pajak penjualan. Diubah dan disempurnakannya menurut undang-undang, perubahan undang-undang pajak penghasilan ini dilakukan dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip perpajakan yang dianut secara universal, yaitu keadilan, kemudahan, atau efisiensi administrasi,
dan produktivitas penerimaan negara, serta tetap mempertahankan sistem self-assessment yang dimana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 serta Undang-Undang 36 Tahun 2008. Peraturan perundang-undangan pajak penghasilan di Indonesia yang pertama itu adalah Peraturan Pemerintah atau PP serta adanya keputusan Presiden atau Kepres dan peraturan dan keputusan Menku, yang dimana peraturan keputusan dan surat edaran Direktur Jenderal Pajak. Kesimpulannya yaitu pajak penghasilan atau PPh merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak, serta dasar hukum pengaturan pajak penghasilan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008. Objek pajak penghasilan adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak. Pajak merupakan salah satu pendapatan negara yang langsung dipungut dari berbagai objek pajak, dan salah satu yang menjadi objek pajak yaitu penghasilannya. Dengan demikian, pajak juga menjadi komponen penting dalam perpajakan karena menjadi bagian dari sumber pendanaan bagi negara dalam menjalankan peran pemerintahan dan pembangunan di setiap aspek dalam negara ini. Sekian presentasi saya akhiri dan selamat sore.